Audio Jungle. Audio Jungle. Apakah suami istri boleh melakukan oral seks? Sebab ada beberapa pendapat ustadz yang memperbolehkan sepanjang tidak menelan air mazi. Yang saya tahu memang boleh, tidak ada masalah. Karena larangan Nabi SAW adalah meletakkan kemaluan di dubur, gitu kan? Itu haram mutlak. Nanti akan kita bahas, itu ada di dosa besar yang keberapa tadi. Itu ada bahasan sendiri. Masalah itu nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar adab seksual dalam Islam. Tapi Allahu a'lam Rabu keberapa. Jadi biar penasaran, gitu kan? Nanti akan kita bahas insya Allah itu. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi selain itu dibolehkan istimta' namanya. Onani bagi laki-laki haram kalau dia lakukan sendiri. Tapi kalau istri lakukan boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Itu pun masalah najisnya madhi. Madhi itu istilah cairan yang keluar karena terangsang. Ada madhi, madhi itu keluar kalau capek. Ada mani keluar kalau ya orang klimaks, gitu kan? Kalau madhi dan madhi itu tidak wajib mandi, cukup dibersihkan kemudian wudu, gitu kan? Kalau terkena celana dalam maka dicuci. Tapi kalau mani keluar karena klimaks itu nggak boleh mutlak. Sama halnya dengan puasa. Kalau seseorang sampai tumpah madhinya, gitu kan, maka dia tidak batal puasanya. Ini bukan berarti saya bilang Ramadan silakan cumbuan ya. Tapi yang jelas kalau madhi muncul karena syahwat itu tidak batal puasa. Tapi kalau klimaks, ya mani, baik itu berhubungan badan atau tidak, batal puasa Ramadannya, gitu kan? Batal puasa Ramadannya. Makanya ikhwah yang mau menikah jangan nikah pas akhir Sya'ban, gitu kan? Sehingga besok Ramadan, akhirnya susah, nggak bisa berhubungan. Jadi kebanyakan orang nikah itu setelah Lebaran Idul Fitri, bulan Syawal, gitu. Ya. Seperti itu boleh saja. Ada pendapat memang yang mengatakan dan lebih kuat mengatakan madhi itu sifatnya najis, gitu kan? Sifatnya najis. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, secara mutlak juga tidak, gitu kan? Karena ada yang keluar setelah madhi, yaitu mani. Pendapat yang mengatakan madhi najis, ya, mengatakan bahwasanya mani nggak najis, padahal dari sumber yang sama. Bahkan mani itu lebih kental. Memang dia pada saat klimaks, artinya madhi ini cuma pembukaannya saja. Mani semestinya yang lebih najis kan, gitu. Itu secara rasional, gitu. Mestinya seperti itu. Jadi pendapat yang mengatakan madhi itu najis dan mani itu tidak najis, gitu kan? Karena memang pendapatnya seperti itu. Mereka mengatakan kalau kena madhi nggak boleh ketelan, ya, bagi orang melakukan oral seks. Kemudian kalau mani tidak najis karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerik sisa mani di baju Nabi SAW yang sudah kering. Jadi tidak dicuci, tapi dikerik karena sudah kering, kemudian dipakai oleh Nabi SAW sholat baju itu. Dari sini ulama mengatakan berarti dia bukan najis yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Kalau tidak kan berarti harus dikucek kan, gitu. Tapi ini hadis itu menjelaskan. Kalau pendapat lain mengatakan tidak, madhi dan mani sama-sama dia sifatnya najisnya cuma maknawi, cuma secara makna saja. Dia najis di zatnya, seperti halnya najisnya alkohol. Dia najis di zatnya, tapi tidak menajiskan. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, antum keinjak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, itu nggak batalin wudu dalam bab fikih itu, karena dagingnya halal dimakan. Keinjak cukup dicuci, sholat nggak apa-apa, asal jangan sholat sementara kotorannya ada, gitu kan? Ya. Jadi dibersihin dulu, baru kemudian sholat. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bertaring, kotoran manusia, kotoran harimau, kucing, itu nggak boleh. Najis berarti kan, najisnya sudah berat. Mughalladzah namanya. Kurang lebih seperti itu.